Ada sebuah penderitaan yang nggak lahir dari kebencian, nggak juga dari amarah. Penderitaan itu lahir dari sesuatu yang justru kedengaran mulia. Kesabaran. Kesabaran buat nunggu, kesabaran buat percaya, dan kesabaran buat nggak terlalu banyak nanya. Tahun 1932 di Macon County, Alabama, Amerika Serikat. Daerah pedesaan yang, mohon maaf, data saat itu menunjukkan penduduknya tergolong miskin. Akses kesehatan sangat terbatas. Di tempat itu, ratusan pria kulit hitam direkrut untuk sebuah program yang bernama Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male. Namanya panjang, kedengeran ilmiah, dan kayak cukup serius gitu. Mereka dijanjiin perawatan medis gratis, pemeriksaan rutin, makan, dan uang pemakaman. Bagi orang-orang yang nyaris nggak pernah ketemu dokter, ini tentu suatu kesempatan yang sangat langka. Yang mereka nggak tahu adalah satu hal mendasar. Mereka sedang tidak diobati. Sebagian besar dari mereka mengidap sifilis, dan penelitian ini nggak bertujuan untuk nyembuhin. Tujuannya adalah mengamati bagaimana sifilis berkembang dalam tubuh manusia tanpa pengobatan. Awalnya mungkin dari peserta ada yang mikir, paling ini penelitian sementara. Tapi waktu terus berjalan. Tahun berganti tahun, 1930-an menjadi 40-an, 40-an menjadi 50-an. Through mass production methods, America is continually increasing its output of penicillin. And though millions have benefited from its discovery, Di tahun 1947, penisilin udah diakui secara luas sebagai obat yang efektif buat nanganin penyakit sifilis. Pengobatannya tersedia, bukan teori, bukan eksperimen, tapi kepada para peserta Tuskegee ini, informasi itu nggak pernah disampaikan. Mereka tetap dipanggil buat pemeriksaan, diberi suntikan palsu, dikatakan bahwa mereka sedang dirawat. Sebagian mengalami kebutaan, sebagian kerusakan otak, dan sebagian lainnya meninggal dunia. Bahkan istri mereka tertular dan anak-anak mereka lahir dengan penyakit sifilis bawaan. Dan penelitian ini tetap berjalan 40 tahun. Bukan 4 bulan, bukan 4 tahun. 40 tahun manusia dipertahankan dalam kondisi sakit demi sebuah data. Yang paling mengganggu dari kisah ini bukan hanya kejamnya keputusan awal, tapi bagaimana semua itu bisa berlangsung begitu lama tanpa ada yang menghentikannya. Tentu aja nggak semua peneliti di sana adalah monster. Sebagian dokter tahu ini bermasalah. Bahkan sebagian perawat ngerasa sangat nggak nyaman. Tapi sistem udah berjalan, dana mengalir, laporan ditulis. Dan setiap orang punya alasan untuk tidak menjadi orang pertama yang menghentikannya. Kenapa? Karena banyak dari kita yang masih percaya dengan doktrin bahwa sistem itu jangan dilawan. Meskipun batin kita mengatakan ini tuh keliru. Orang pertama yang berani menentang, mirisnya selalu berakhir dengan julukan provokator. Kesalahan berpikir yang terjadi di sini sangat halus. Kalian diem aja, penelitian ini udah berjalan lama kok. Atau, kalau dihentiin sekarang, semua data yang kemarin jadi sia-sia dong. Atau, lagi pula, kan kita cuma ngelanjutin apa yang udah dimulai sama mereka. Seenggaknya bukan kita yang nyiptain ide jahat ini. Kalau dipikir, tanggung jawab seharusnya nggak hilang. Ia terpecah. Dan ketika tanggung jawab terpecah cukup kecil, rasa bersalah jadi sulit ditemuin. Empati terbesar tentu ada di para peserta. Mereka nggak berontak, nggak protes, dan nggak nuntut hukum.
mereka sekedar percaya. Percaya sama jas putih yang digunain dokter, sama bahasa-bahasa medis yang nggak pernah mereka pahami. Percaya bahwa kalau mereka datang lagi, tentu itu semua demi kebaikan mereka. Kesabaran mereka benar-benar dalam tanda kutip dimanfaatkan. Penelitian ini baru benar-benar dihentiin pada tahun 1972. Setelah seorang whistleblower membocorkannya ke media. 40 tahun yang terlalu lambat bagi mereka yang udah kehilangan penglihatan. Bagi mereka yang udah kehilangan nyawa. Yang ngebuat kisah ini relevan lintas zaman bukan soal Amerikanya aja, bukan soal masa lalu, tapi tentu soal rasisme dan relasi antara kekuasaan dengan kepercayaan. Tentang apa yang terjadi ketika satu pihak tahu lebih banyak dan pihak lain diminta untuk sabar tanpa pernah diberi pilihan sadar. What was done cannot be undone, but we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye and finally say, on behalf of the American people, what the United States government did was shameful, and I am sorry. Ada bentuk kekerasan yang nggak kelihatan kayak kekerasan. Ia datang dalam bentuk formulir, dalam bentuk pemeriksaan rutin, dalam bentuk senyum profesional. Dan seringkali hal seperti ini bertahan sangat lama karena korbannya nggak berisik. Kisah Tuskegee bukan sekedar cerita tentang eksperimen yang gagal. Ia adalah cermin tentang betapa mudahnya manusia mengorbankan orang lain atas nama tujuan yang terdengar lebih besar. Dan betapa berbahayanya ketika kesabaran nggak disertai dengan keadilan. Mungkin pertanyaan paling sunyi dari kisah ini bukan tentang siapa yang salah, tapi berapa banyak penderitaan yang bisa berlangsung lama hanya karena orang-orangnya terlalu percaya dan terlalu sabar. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini?